Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang pembahasan soal-soal mengenai metode transportasi. Nah, di sini udah ada soal. Di sini tuh ada 3 buah gudang dengan lokasi CB, GG, dan BS dengan kapasitas sekian, dan juga pesanan pelanggannya yang ada di 4 tempat yang berbeda. Ada di Jabar, Jaksel, Jaktim, dan Jakpus. Dan di sini juga udah ada biaya-biayanya. Langkah yang pertama itu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, tabelnya tuh kayak gini. Jadi ini dari CB, GG, dan BS yang akan dikirim ke Jakbar, Jaksel, Jaktim, dan Jakpus. Lalu setelah itu kita masukkan dari biaya-biaya yang udah diketahuin. Kita masukkan di sini CB Jakbar ada 5.000, kita masukkan di sini 5.000. CB Jaksel 6.000, CB Jaktim 8.000, Jakpus 9.000, dan seperti itu seterusnya hingga terisi semuanya. Dan setelah itu kita masukkan kapasitas produksi masing-masing daerah. Berarti ini tuh masuknya supply. Kita masukkan tulis aja di supply-nya, yaitu untuk CB 30, GG 40, dan BS 30. Dan setelah itu kita masukkan permintaannya. Permintaannya itu di Jabar sebesar 20 ton, Jaksel 25 ton, Jaktim 30 ya, 30 ton, dan Jakpus 25 ton. Nah, setelah kita buat tabelnya seperti ini, lalu kita tentukan kita akan mengerjakan menggunakan metode apa terlebih dahulu. Jadi untuk metode transportasi itu ada 3 metode. Ada metode sudut barat laut, terus biaya terkecil, sama VAM atau Vogel, apalah lupa kepanjangannya. Jadi kita akan membahasnya satu-satu. Di sini kita mulai dengan metode NWC method atau metode sudut barat laut. Nah, metode ini itu berarti namanya aja udah sudut barat laut. Berarti kita mengisi kolom ininya itu dimulai dari sudut barat laut. Berarti ada di CB Jakbar. Nah, gimana cara ngisinya? Kita alokasikan semaksimal mungkin agar terpenuhi. Nah, kalau di CB Jakbar ini kan berarti kita bisa mengalokasikannya karena supply-nya di sini 30 dan demand-nya di sini 20. Berarti kita bisa mengalokasikannya sebesar 20. Nah, jadi di sini yang terpenuhi itu adalah demand-nya. Setelah demand terpenuhi, kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu untuk memenuhi supply-nya. Di sini kan supply-nya 30. Berarti di sini sisa 10. Berarti kita tulis di sini 10. Nah, karena supply-nya sudah terpenuhi, kita geser ke bawah untuk memenuhi demand. Demand-nya itu 25. Berarti di sini itu 25 dikurangi 10, berarti di sini 15. Dan begitu seterusnya sampai semuanya terpenuhi. Jadi di sini karena demand udah terpenuhi, kita geser ke kanan. Pokoknya kalau supply yang udah terpenuhi, kita geser ke bawah. Kalau demand yang udah terpenuhi, kita geser ke kanan. Ini karena demand yang udah terpenuhi,
kita geser ke kanan. Karena di sini 40, berarti agar terpenuhi, berarti di sini kan 25. Terus kita ke bawah, di sini 30, berarti di sini 5, dan di sini 30, berarti di sini 25. Nah, gimana cara mengoreksinya, apa udah benar, apa udah benar atau belum? Itu kita lihat di sini kan supply-nya 10, 20 tambah 10, 30, berarti udah benar. Terus ke bawah, di sini 20 udah terpenuhi. Terus untuk yang baris kedua, di sini 40, 15 tambah 25, 40 kan, berarti udah benar. Terus ke bawahnya 25, 10 tambah 15. Terus yang baris ketiga, di sini 30, itu berarti 5 tambah 25, lalu 30 di sini itu 25 tambah 5 yang ini. Berarti ini udah sesuai. Oh iya, sebelumnya tadi lupa di awal-awal itu harusnya kita cek dulu antara demand dan supply itu harus sama. Ini kan demandnya kalau kita totalin ada ini 20, ada 100. Berarti di supply-nya juga harus ada 100. Karena ini udah sama berarti udah sesuai. Nah, selanjutnya setelah kita mengalokasikan sejumlah angka ke tabelnya ini, kita kan di sini tuh akan mencari biaya pengiriman yang paling optimal. Berarti kalau yang paling optimal itu berarti yang paling rendah. Nah, gimana cara ngebuktiinnya kalau ini tuh udah optimal atau belum? Berarti kita tuh harus melakukan uji optimalisasi terlebih dahulu. Nah, caranya itu adalah kita harus menarik garis lurus dimulai dari sel yang kosong, membuat jalur tertutup sampai kembali ke sel yang kosong itu lagi. Nah, di sini misalnya kita mulai dari baris yang pertama, di sini tuh CB Jaktim, ini kan kosong. Berarti kita buat garis lurusnya itu, kita bisa tarik ke bawah, lalu ke samping, ke atas, dan balik lagi ke sel yang kosong. Jadi seperti ini. Nah, dari sel yang kosong ini kita beri tanda plus, lalu secara berselang-seling di sini min, plus, min. Nah, gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya kayak gini. Jadi, sel CB Jaktim plus 8.000, min 6.000, plus 11.000, min 12.000. Jadi, hasilnya plus 1.000. Berarti ini tuh optimal. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama untuk di sel yang kosong berikutnya. Di sini ada sel CB Jakpus. Kita buat jalur tertutupnya. Jadi jalurnya kayak gini. Jadi jalur itu nggak mesti bentuk segi 4 atau kotak kayak tadi. Itu bisa juga kayak gini. Jadi itu yang sel yang kosong tuh hanya boleh 1. Yang lainnya itu harus terisi seperti ini. Nah, dan yang penting jalurnya itu jalur tertutup. Maksudnya itu jalurnya itu balik lagi ke yang sekosong. Nah, di sini hitungnya pun sama. Kita mulai dari sini, ini plus 9.000. Lalu kan kita tariknya ke sini. Jadi yang ini nggak usah dilihat, langsung ke sini. Oke, jadi caranya itu sama. Berarti kita mulai dari sel yang kosong. Itu kita buat plus 9.000, min 15.000, plus 14.000, min 12.000, plus 11.000, min 6.000. Dan kembali ke sini lagi. Selanjutnya, sel yang kosong berikutnya adalah GG Jakbar. Caranya juga sama, plus min, jadi kayak gini. Terus GG Jakpus, kita mulai dari plus 13.000, min 15, plus 14, min 12. Oh ya, kalau hasilnya 0 itu masuknya ke optimal.
Jadi yang belum optimal itu yang hasilnya negatif. Sel selanjutnya yaitu BS Jakbar. BS Jakbar, jadi kita tarik ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Itu sama halnya kayak yang CB Jakpus tadi, yaitu plus 11, min 14, plus 12, plus 12, jadi plus 11 min 5.000 plus 6 min 11.000 plus 12.000 min 14.000. Nah, di sini kan hasilnya min 1.000. Nah, berarti ini tuh belum optimal. Selama masih ada hasil yang negatif, itu berarti biaya dengan pola kayak gini tuh belum optimal. Lalu kita buat lagi jalur tertutup dari sel kosong yang ada di BS Jaksel. Nah, di sini hasilnya 0, berarti yang belum optimal itu jalur yang sel BS Jakbar. Nah, karena solusi ini belum optimal, berarti kita itu harus membuat solusi baru. Nah, gimana cara membuat solusi baru? Itu dengan cara tadi kan min 1.000 ini sel BS Jakbar, berarti kan di sini. Nah, ini kan berarti kan nilai yang tidak mempengaruhi terhadap indeks perbaikan yang menghasilkan negatif, itu nilainya tetap. Jadi di sini kan yang tidak terpengaruh terhadap ini itu kan berarti yang BS Jakpus ini, yaitu sebesar 25. Jadi untuk di solusi berikutnya 25 ini nilainya tetap. Jadi kita buat solusi yang kedua, yaitu di sini nilai 25 ini kan tetap. Lalu kita buat lagi, alokasikan lagi seperti halnya tadi yang di awal dengan patokannya 25 ini. Karena 25 di sini itu untuk demand-nya udah terpenuhi, maka kita coba penuhi yang lain. Nah, di sini aku mulai dari, karena ini udah terpenuhi, jadi aku mulai dari sini. Di sini itu demand-nya 30, supply-nya 40, jadi kita bisa mengalokasikannya sebesar 30. Lalu karena supply-nya 40, berarti kita di sini tambahkan 10 agar supply-nya terpenuhi. Setelah itu, karena di sini 25, berarti kita alokasikan ke sel yang CB Jaksel sebesar 15. Kenapa aku ngealokasikannya ke CP Jaksel? Karena kalau aku alokasikan ke BS Jaksel sebesar 15, nah itu bakal nggak memenuhi ke sini kan. Di sini 30, harusnya kan 5. Jadi aku ngalokasikannya ke CB Jaksel. Setelah itu di sini kan 30. Berarti kita buat di sini jadi 15. Lalu karena di bawah 20, kita alokasikannya di sini menjadi 5. Nah, di sini sudah terpenuhi semua. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu untuk membuktikannya udah benar apa belum. Jadi untuk membuktikan kolom yang udah kita isi itu benar enggaknya, itu tuh ada rumusnya, yaitu kolom plus baris dikurang 1 sama dengan sel yang udah terisi. Mohon maaf tadi di slide sebelumnya belum aku bilang.
Jadi kita bisa lihat di sini kolomnya ada 4 kolom dan ada 3 baris. Berarti 4 tambah 3, 7, dikurang 1 berarti 6. Berarti sel yang terisi itu sebanyak 6. Nah, kita bisa buktiin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini udah sesuai. Nah, selanjutnya setelah kita membuat solusi baru, kita lakukan uji optimalitas sama halnya seperti tadi. Kita buat garis tertutup seperti ini. Sel CB Jaktim, lalu sel CB Jakpus, lalu di sini ada GG Jakbar. Kita buat kayak gini. Lalu GG Jakpus, ini caranya sama ya kayak tadi. Jadi yang boleh sel kosong itu cuma satu, kayak gini kan yang kosong cuma satu. Nah, di sini tuh harus terisi. Kalau yang dilewatin kayak gini mah ini nggak ikut, nggak ngaruh ke sini. Karena biaya ini juga nggak akan kepake kan. Terus selanjutnya BS Jaktim. Nah, setelah kita buat kayak gini, kita hitung. Nah, di sini masih ada yang hasilnya negatif 1000 dan itu belum optimal. Jadi min 1000 ini ada di jalur sel GG Jakpus. Sel GG Jakpus itu berarti di sini. Nah, berarti nilai yang termasuk dalam jalur nilai yang tidak termasuk dalam jalur ini itu nilainya tetap. Jadi kan di sini yang nggak masuk dalam jalur yang menghasilkan indeks perbaikan negatif adalah 30. Jadi 30 ini tetap sebagai acuan untuk di solusi berikutnya. Baru kita membuat solusi baru. Nah, solusi baru ini halnya sama kayak tadi. Berarti kita di sini kan 40, berarti di sini kita jadi 10. Setelah di sini terpenuhi 40, baru kita lihat yang bawah. Di sini kan 25, berarti kita tambahkan 15 di sini. Lalu kita beralih ke sini. Nah, sebenarnya untuk ngisi ini tuh bisa dengan cara coba-coba ya. Kita coba aja, misal ini diisi segini, itu ntar sesuai nggak hasilnya. Karena kan nanti juga diuji optimalitasnya. Berarti di sini aku alokasi semaksimal mungkin, berarti kan 25. Di sini 5, lalu di sini 15. Nah, di sini udah sesuai nih, 5 tambah 25, 30, 30 tambah 10, 40, lalu 15 tambah 15 sama dengan 30. Ke bawahnya juga sama, 5 tambah 15 sama dengan 20, 25, terus 30, 10 tambah 15, 25. Setelah itu kita juga uji optimalitas, dan caranya juga masih sama seperti tadi, yaitu dibuat jalur tertutup dari sel, dimulai dari sel yang kosong, itu plus, ini mohon maaf ya, ini typo, ini harusnya 9000, 9000, min 5000 plus 11.000, min 15.000. Jadi terus selanjutnya GG Jakbar, dimulai dari sini plus 10.000, min 11 plus 15, min 13, dan begitu seterusnya. Sampai semuanya sudah diuji optimalitasnya, dan di sini tuh hasilnya positif semua. Berarti
solusi yang ini itu sudah optimal. Sekarang kita menghitung biayanya. Nah, caranya itu, jadi total biayanya itu 5 dikali 5.000 ditambah 25 kali 6.000 ditambah 30 kali 12 tambah 10 kali 13 ditambah 15 kali 11 dan ditambah 15 kali 15.000. Jadi hasilnya itu sebesar total biaya yang optimal itu sebesar 1.055.000. Ini untuk yang metode sudut barat laut. Selanjutnya adalah metode biaya minimum. Nah, namanya aja metode biaya minimum, berarti untuk mengalokasikannya itu dimulai dari biaya minimum. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ya, ini tuh masih pakai soal yang sama ya, soal yang tadi. Terus biaya minimal kan dimulai dari biaya minimalnya itu di sini ada 5.000. Berarti kita alokasikan semaksimal mungkin, yaitu sebesar 20. Terus kita cari minimal yang kedua itu ada 6.000. Berarti 6.000 ini kita isikan sebesar, karena supply-nya 30, berarti kita isi sebesar 10. Terus minimal yang ketiga itu kan ada 8.000. Tapi karena di bagian sini tuh sudah terpenuhi, jadi kita nggak perlu ngisi. Terus yang minimal biaya minimal yang ketiga itu ada 8.000. Tapi karena di sini itu supply-nya sudah terpenuhi, jadi kita cari biaya minimal yang berikutnya. Sama halnya biaya minimal yang berikutnya itu kan 9.000, tapi 9.000 juga sudah terpenuhi untuk baris yang di sini. Selanjutnya biaya minimalnya itu sebesar 10.000. 10.000 juga sudah terpenuhi karena di sini sudah 20. Selanjutnya kita buat 11.000. Nah, di sini kan belum. Di sini 25, berarti di sini kita isi menjadi 15. Yang berikutnya itu ada 12.000. Di sini 40, berarti 40 min 15 berarti 25. Selanjutnya 13.000. 13.000 ini maupun ini itu sudah terpenuhi. Kita pindah ke 14.000. 14.000 berarti di sini 5 dan di sini 25. Nah, ini adalah cara membuat solusi awal. Nah, untuk menguji optimalitasnya itu sama halnya kayak yang tadi, yaitu kita buat jalur tertutup yang dimulai dari sel yang kosong sampai akhirnya semua menghasilkan positif. Sama halnya kayak yang sebelumnya. Jadi ini tuh hanya pengujian awalnya saja. Di sini aku lanjut ke metode berikutnya karena caranya sama untuk menguji optimalitasnya, jadi aku nggak ngejelasin lagi. Nah, selanjutnya ada Vogel method. Nah, kalau di sini tuh sedikit berbeda caranya. Kita harus menghitung selisihnya dulu dari biaya terkecil dari dua biaya terkecil dari setiap kolom dan setiap baris. Nah, di baris yang pertama sini, baris CB ini, dua biaya terkecilnya kan ada 5.000 sama 6.000. Berarti kita buat selisihnya yaitu 6.000 min 5.000 yaitu 1.000. Terus yang kedua juga sama, di sini ada 10.000 dan 11.000. Di sini ada 11 dan 13.000. Yang di bawah juga untuk kolomnya kita juga buat di sini 10 min 5, 11 min 6 dan di sini 12 min 8, 13 min 9. Nah, setelah itu kita pilih selisih yang menghasilkan nilai terbesar. Nah, di antara ke-7 ini kan yang terbesar adalah 5.000. Nah, di sini kan 5.000-nya ada 2, lalu kita pilih yang mana? Berarti kita pilih di kolom itu yang ada biaya paling kecil. Di antara 5.000 dan 6.000 kan yang kecil itu 5.000. Jadi kita
pilih yang ini. Terus kita alokasikan semaksimal mungkin di sel yang ini. Berarti di sini 20. Karena di sini sudah terpenuhi, maka kita coret. Dan selanjutnya itu caranya sama. Kita buat selisihnya lagi, tapi karena ini udah dicoret, ini tuh nggak ikut diselisihkan. Berarti selisihnya di sini untuk biaya terkecilnya itu tinggal ada 6.000 sama 8.000. Berarti 8.000 min 6.000, terus di sini ada 11.000 dan 12.000. Di sini 13.000 dan 14.000. Untuk yang di bawah masih sama ya, sama kayak yang tadi. Berarti dari perhitungan ini yang paling selisih yang paling besar itu adalah 5.000. Jadi kita alokasikan di biaya yang terkecil. Di sini biaya terkecilnya 6.000. Kita lihat di supply sini itu kan 30. Sedangkan di sini sudah terisi 20, berarti tinggal 10 lagi. Kita isi menjadi 10. Dan untuk baris ini berarti itu sudah terpenuhi, lalu kita coret. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita hitung selisih di antara dua biaya yang minimal. Berarti di sininya masih sama ya. Berarti kita tinggal selisihkan yang di bawah. Yang ke bawah. Di sini ada 13 min 11. Terus 14 min 12, lalu 15 min 13. Di antara kelima ini yang paling besar itu kan ada 3 nih nilai yang sama, yaitu 2000. Lalu kita pilih yang mana? Berarti kita pilih yang di situ yang di kolom itu ada biaya terkecilnya. Dari ketiga ini kan biaya yang paling kecil tuh ada di kolom yang ini. Berarti kita alokasikan di sini. Karena di sini demand-nya 25, berarti di sini itu kita isi menjadi 15. Dan ini udah terpenuhi, lalu kita coret. Dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi lagi sampai semuanya terisi. Berarti di sini karena udah dicoret, berarti di sini 13.000 min 12.000 dan 15.000 min 14.000. Dan yang paling besar selisihnya itu adalah 2.000. Berarti kita pilih yang memiliki biaya terkecil, yaitu ada di kolom ini. Lalu kita alokasikan di sini sebesar 25. Karena sudah terpenuhi di baris kedua, kita coret. Lalu kan tinggal yang di sini aja nih. Berarti itu kita tinggal lengkapin saja di sini 5 dan di sini 25. Nah, jadi untuk solusi awalnya itu menjadi seperti ini. Nah, untuk menguji optimalitasnya itu juga sama caranya, halnya seperti yang di awal-awal tadi, yang dibuat dengan jalur tertutup, terus dihitung kalau masih ada yang min berarti itu belum optimal, lalu dibuat selisih baru, dan seterusnya. Dan dengan data yang sama, menggunakan 3 metode itu akan menghasilkan biaya optimal yang sama. Ya, di sini aku juga menunjukin kita juga bisa menggunakan aplikasi untuk membuktikan dari perhitungan kita tadi. Nah, jadi kita buat di sini itu transportasi. Kita klik new. Source-nya itu tadi kan ada 3 pabrik ke 4 tujuan. Oke. Nah, kita di sini ganti menjadi CB, GG, dan BS. Di sini ada Jaktim,
Jaksel, Jaktim, dan Jakpus. Nah, kita bisa lihat di soal yang pertama tadi. Nah, kita bisa masukkan dari soal yang tadi. Di sini supply-nya 30, 40, 30, dan di sini demand-nya 20, 25, 30, 25. Lalu kita masukkan biaya-biaya yang sudah diketahui tadi. Nah, kita masukkan ini CB Jakbar 5.000, 6.000, 8.000. Lalu GG Jakbar 10.000, 11.000, 12, 13, dan di sini 11.000, 13.000, 14.000, 15.000. Nah, di sini kita bisa memilih kita menggunakan metode apa. Misal kita menggunakan metode sudut barat laut. Kita klik solution, dan di sini didapatkan biaya optimalnya itu sebesar 1.055.000. Sama halnya seperti yang telah kita hitung tadi. Dan terus di sini ini adalah solusi yang optimal, dan kita bisa melihat solusi-solusi yang sudah kita lakukan tadi. Kan ada 3 solusi nih, dan itu hasilnya sama kayak gini. Dan ini menunjukkan alokasi dari masing-masing sel yang berwarna biru ini, dan yang berwarna pink ini itu nunjukin indeks perbaikan. Kan indeks perbaikan itu didapat dari yang kita tadi buat jalur tertutup, dari yang dimulai dari sel yang kosong sehingga didapat seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngebuktiin bener enggaknya sih yang manual tadi dengan yang dihitung pakai aplikasi. Nah, di sini yang solusi terakhir kan kita bisa lihat di sini hasilnya sama 5, 25, 30, 10, 15, 15. Dengan total biaya sebesar 1.055.000. Berarti perhitungan tadi yang udah kita lakukan itu sudah benar. Jadi cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena akan ada video-video berikutnya. Oke? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.